المدد يا رسول الله. Di dalam hadis sahih Bukhari dijelaskan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqal, laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'zamu ajran, wahai Nabi, sedekah apa yang paling agung pahalanya, yang paling besar pahalanya? Qala, menjawab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun, yaitu engkau bersedekah sedangkan engkau dalam keadaan sehat tetapi pelit, kikir. Tahsyal faqra wa ta'mulul ghina, engkau takut fakir dan menghayal untuk kaya, berangan-angan untuk kaya. Wala tumhilu hatta idza balaghatil hulqum, maka jangan tunda-tunda sehingga kalau nyawamu sudah ditenggorokan, kulta, engkau akan berkata, li fulanin kadza wa li fulanin kadza, untuk fulan sekian dari hartaku, untuk fulan sekian dari hartaku, wa qad kana li fulanin. Ingat bahwasanya jika engkau sudah mati, bima harta itu bukan milik kamu tetapi milik si fulan, milik ahli waris. Di dalam riwayat Imam Nasai dijelaskan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Kanjeng Nabi bersabda, innas sadaqata 'alal miskini sadaqatun, bahwasannya sedekah untuk orang miskin yang dibagikan kepada orang miskin itu dapat satu pahala sedekah. Wa 'ala dzirrahimi, sedangkan sedekah untuk sanak famili, isnatani, itu mendapat dua pahala sedekah. Sedekatun yang pertama dia mendapat pahala sedekah, wasilatun, dan yang kedua dia mendapat pahala silaturrahmi. Inilah perbedaannya bersedekah kepada sanak famili yang dekat ataupun yang jauh dengan orang miskin. Di dalam hadis sahih Al-Bukhari dijelaskan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi, jika seseorang laki-laki itu bersedekah, menafkahkan hartanya kepada keluarganya, yahtasibuha, tetapi dia mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa lahu sadaqatun, maka nafkah tadi baginya menjadi pahala sedekah. Jadi bukan sekedar kewajiban yang diberikan oleh suami kepada keluarganya, tetapi jika dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan memberi nafkah, maka dia mendapatkan pahala lagi, yaitu pahala sedekah. Di dalam riwayat Imam Ahmad dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna afdalas sadaqati, bahwasannya lebih utamanya sedekah, as-sadaqatu, yaitu sedekah, ala dzirrahimil kasyih, atas sanak famili yang memusuhi kita. Jadi jika ada sanak famili, entah sanak famili kerabat dekat atau kerabat jauh, terus memusuhi kita, tidak suka kepada kita, maka jika kita memberi sedekah, hadiah kepadanya, maka pahalanya sangat utama dan yang paling utama. Seperti ini yang dijelaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Ahmad. Kenapa kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbanyak sedekah dan berzikir dengan mengatakan alhamdulillah sebelum Allah memberikan kita peringatan dan kesengsaraan. Karena di dalam hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, siapa di antara kamu yang masuk pagi, maksudnya masuk hari, di antara kamu aman di dalam keluarganya dari musuh, dari santet dan lain sebagainya, aman di dalam dirinya, di dalam keluarganya, mu'afan fi jasadihi, dan dia diberi kesembuhan di dalam jasadnya secara lahir ataupun batin.
pada hari itu indahu qutu yaumihi, mempunyai apa yang dia makan dengan keluarganya, faka'annama hizat lahud dunya, maka orang itu seperti diberikan nikmat dunia, dan di dalam riwayat lain bihadzafiriha, dengan seisi-isinya. Makanya sebelum kita terlambat, banyak bersyukur siapapun yang mengalami hal ini. Bagaimana saudara-saudara kita yang setiap harinya memikirkan hutang-hutang dan sebagian lagi penyakit dan jika kita merutinkan bacaan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, merutinkan bacaan ini seperti yang dijelaskan di dalam hadis, anna man qalahu hina yusbihu sab'an wa hina yumsi sab'an kafallahu ma ahammahu min amri dunya wal akhirah sadiqan biha am kadhiban, bahwasannya barang siapa yang mengatakan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim di pagi hari 7 kali dan di sore hari 7 kali, maka Allah Ta'ala akan mencukupi kepentingan-kepentingan dia dari urusan dunia dan akhirat. Dia percaya akan keajaiban ini ataupun tidak, dia meyakini hal ini ataupun tidak, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesialan semuanya akan sirna. Barang siapa yang mengistiqomahkan bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna man qalahu hina yusbihu thalathan wa hina yumsi thalathan lam yadurruhu syai'un. Siapa yang membaca ini 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari, maka tidak akan membahayakan apapun di dunia ini baginya. Wa fi riwayatin lam yusibhu jununun wala judhamun wala falijun. Di dalam riwayat lain, maka dia tidak akan dikenai penyakit gila dan kusta, lepra dan juga lumpuh stroke. Dan di dalam riwayat lain, kalau dia membaca 3 kali di pagi hari, maka lam yusibu faj'abala'in hatta yumsi, dia tidak akan kena musibah yang mendadak seperti tabrakan dan lain sebagainya hingga sore. Dan barang siapa yang membaca ini di sore hari, maka dia tidak akan kena bala yang mendadak sampai pagi hari. Amalan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi ini dibaca 3 kali. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam man qalaha ba'da subhi wa ba'dal maghrib, cuma dibaca 3 kali setelah subuh dan setelah maghrib. Waqahu Allahu min balaya arba, Allah Ta'ala menjaga yang mengamalkan ini dari 4 bala musibah, ujian besar. Apa 4 bala itu? Minal dunun, dari penyakit gila, wal judham, dan penyakit kusta, lepra, wal amah, dan kebutaan, rabun sampai buta Allah Ta'ala jaga, wal falij, dan lumpuh stroke Allah jaga dari 4 penyakit besar ini. Amin, Allahumma amin. Bagi siapapun yang mengamalkan ini, pasti dengan mukjizatnya Kanjeng Nabi selamat dari 4 musibah besar.